teman-teman media, kita akan munculkan tersangka terlebih dahulu ya. Ya. Nggak usah pakai masker, Pak. Bisa maskernya bisa. Maskernya buka, Pak. Rekan-rekan, ini kasus kan terkait dengan nanti korban, jadi tidak kita ada ramah anak ya, ada aturan undang-undang. Cukup rekan-rekan? Cukup, baik. Terima kasih. Baik, bisa kita mulai, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, di sini turut serta hadir bersama saya ada Bapak Dirsiber Tindak Polri Bareskrim Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji. Yang saya hormati, di sini juga hadir bersama-sama kita adalah Direktur PPA, Tindak Pidana PPA, PPO Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah. Juga hadir di sini Direktur Siber Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Berto. Dan ada Pak Wadir Siber, Komisaris Besar Polisi Andri Sudarmaji, Pak Kasubdit, dan seluruh yang hadir. Rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya dan mohon perhatiannya yang telah menunggu, mengatensi perhatian publik secara bersama-sama, di mana proses pengungkapan ini tentunya merupakan bagian daripada, salah satunya adalah keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi, termasuk bagian daripada secara proaktif Polri memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat di bidang penegakan hukum, terutama yang bisa kita soroti adalah masalah perempuan dan anak. Rekan-rekan, nanti akan disampaikan dua hal. Tadi ada hadir dari Dirtipid Siber dan juga Dir PPA PPO. Nanti kami mohonkan untuk kita mengacu kepada aturan undang-undang yang berlaku terkait hal ini. Yang perlu kita lindungi dan kita rahasiakan adalah para korban dan terutama adalah perempuan dan anak-anak selaku kaum rentan yang dilindungi undang-undang. Maka tentu teman-teman sebagai jurnalis dan wartawan memahami dalam hal kekhususan ramah anak. Maka yang pertama nanti akan disampaikan pengungkapan ini oleh Pak Dirtipid Siber. Kemudian ada aspek dari empati kita kepada korban. Maka hari ini juga telah ditindaklanjuti dengan pengungkapan ini oleh Dir PPA dan PPO terkait dengan perempuan dan anak. Untuk lebih lanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menjelaskan proses pengungkapan ini secara terbuka. Kami persilakan. Terima kasih Pak Karopen Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Karopenmas Polri, Brigjen Pol Tugno Wisnu Andiko, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Nurul Aziza, Wadir Tibet Cyber Barreskrim Polri, Kombes Pol Andri Sudamadi, Kasubdit 1, Kombes Pol Jeffrey, Dirsaber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu, dan Kasubdit 3, PLH, Kombes Pol Rizky, serta rekan-rekan media yang terhormat. Pada hari ini, kami akan menyampaikan pengungkapan kasus terkait dengan asusila dan pornografi, serta eksploitasi anak melalui grup Facebook Fantasi Sedarah dan Sukaduka. Yang pada kesempatan kali ini, kasus tersebut diawali dari viralnya di platform media sosial, kemudian kami tindak lanjuti, yang sebagai gambaran juga sebelumnya kami juga sudah membentuk Satuan Tugas Pornografi Anak Online dan telah melakukan pengungkapan 17 kasus pornografi anak online dan menangkap 37 orang tersangka. Yang kegiatan ini dilaksanakan oleh Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran dengan periode waktu 1 Januari 2025 sampai dengan 21 Mei 2025. Ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi salah satu ruang yang rentan disalahgunakan para pelaku untuk menyebarkan konten pornografi. Salah satu contohnya dari kejahatan tersebut terkait dengan hal ini yaitu adanya grup Facebook Fantasi Sedarah yang ramai diperbincangkan sejak 14 Mei 2025 karena memuat beragam konten foto-foto dan tulisan secara eksplisit yang mengarah pada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest. Unggahan konten-konten di dalam grup tersebut mencantumkan foto-foto korban yang beberapa diantaranya masih di bawah umur, dan grup Facebook Fantasi Sedarah ini telah dilakukan pemblokiran atau suspend pada tanggal 15 Mei 2025. Atas hal tersebut, tim gabungan yang kami bentuk terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, juga kami mengikutkan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Barreskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu, di mana peran 6 tersangka tersebut adalah 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alessa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua, tersangka dengan inisial MR dengan akun Facebook Nanda Frisya
diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Barat, yang tersangka MR merupakan admin atau kreator grup yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024, yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan member lain. Ditemukan sebanyak 402 gambar dan 7 video yang bermuatan pornografi dari device handphone tersangka MR tersebut. Ketiga, tersangka dengan inisial MS memiliki akun Facebook Mas Bro, diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Tengah. MS merupakan member ataupun kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Yang keempat, tersangka dengan inisial MJ, akun Facebook yang bersangkutan adalah Lukas, diamankan penyidik di Treseber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Tersangka MJ merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MJ membuat video asusila dirinya juga dengan korban, ya, untuk menggunakan HP tersangka dan menyimpan konten tersebut. MJ tersangka tersebut merupakan DPO Polresta Bengkulu dengan kasus perbuatan asusila terhadap korban anak juga. Berdasarkan laporan polisi, sejumlah 4 orang anak yang menjadi korban. 5, tersangka dengan inisial MA memiliki akun Facebook Raja Wali, diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di Lampung. Tersangka MA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MA mengunduh konten pornografi anak dan mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Fantasi Sedarah. 66 gambar dan 2 video ditemukan di device yang bersangkutan yang mengandung unsur pornografi. 6, tersangka dengan inisial KA, akunnya Temon-Temon, diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada hari Senin 19 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka KA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Sukaduka. Jadi ini grup Sukaduka sebagai member yang kita amankan. Tersangka KA mengunduh dan menyimpan konten pornografi anak serta mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Sukaduka. Berdasarkan hasil pengembangan terhadap ke-6 tersangka, penyidik juga mengidentifikasi beberapa grup Facebook yang digunakan untuk sharing konten pornografi. Yang saat ini penyidik masih mendalami grup Facebook tersebut yang berkaitan dengan konten-konten asusila dan pornografi serta eksploitasi anak. Barang bukti yang berhasil disita diamankan dari ke-6 tersangka tersebut antara lain 3 akun Facebook, 5 akun email, 8 unit handphone, 1 unit PC, 1 unit laptop, 2 buah KTP, 6 buah SIM card, 2 buah memory card handphone. Terhadap ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 45
ayat 1 junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 dan atau pasal 30 junto pasal 4 ayat 2 dan atau pasal 31 junto pasal 5 dan atau pasal 32 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 81 junto pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 76E dan pasal 88 junto pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 14 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Keenam tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media, sampai dengan saat ini penyidik mengidentifikasi beberapa korban. Nanti akan ada identifikasi terkait dengan anak dan perempuan dewasa yang Polri juga akan memberikan hal-hal khusus terkait dengan korban ini. Nanti akan disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dalam meminimalisir dan mencegah penyebaran konten asusila dan pornografi khususnya terhadap anak-anak, dan diharapkan beberapa peran dari semua lapisan masyarakat juga bisa meminimalisir terjadinya penyebaran ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Rekan-rekan, tadi terkait sudah dijelaskan Pak Dirtipid Siber. Saat ini dari aspek tindak pidana, dugaan tindak pidana terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, serta bagaimana proses atau upaya yang telah dilakukan oleh Polri terkait pada aspek korbannya. Untuk itu, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo, yang kami hormati Dirtipid Siber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, yang kami hormati Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto, yang kami hormati Pak Wadir Siber, Kombes Pol Andri Sudarmaji, yang kami hormati para Kasubdit yang pada sore hari ini bergabung dengan kita, dan yang saya cintai serta saya banggakan rekan-rekan media. Seiring dengan meningkatnya perhatian sosial terhadap kasus kekerasan seksual khususnya oleh predator seksual yang menyasar kepada perempuan dan anak, tentunya kami menyikapi terjadinya dugaan kasus tindak pidana yang mendistribusikan dokumen dan atau informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan pornografi serta eksploitasi anak melalui media sosial Facebook, grup fantasi sedara dan suka duka. Maka saya selaku Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Barreskrim Polri melakukan kolaborasi dan berkomitmen penuh terhadap penanganan kasus ini, mengingat keterlibatan perempuan dan anak sebagai korban serta melibatkan keluarga yang memerlukan penanganan khusus dan komprehensif. Kemudian dari hasil penyelidikan, maka diketahui beberapa hal sebagai berikut.
yaitu telah ditemukan ada 3 orang korban berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 1 orang dewasa 21 tahun dan 2 orang anak usia 8 dan 12 tahun di wilayah Jawa Tengah. Kemudian hubungan pelaku dengan korban dewasa adalah adik ipar, kemudian hubungan dengan anak korban adalah paman. Terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, tadi sudah ditunjukkan juga pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 atas nama MS dengan usia 32 tahun. Kemudian modus daripada tersangka yaitu membuat foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada semua korban, khusus terhadap anak korban telah dilakukan pencabulan. Kemudian telah ditemukan juga 1 anak korban perempuan berusia sekitar 7 tahun di wilayah Bengkulu dengan TSK atas nama MJ usia 25 tahun yang telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Kemudian hubungan antara tersangka dengan anak korban adalah tetangga. Modus operandinya adalah pelaku melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 kali dan merekam adegan tersebut dengan perangkat selulernya. Terhadap para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pelecehan seksual non-fisik, fisik, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik serta perbuatan cabul terhadap anak serta pornografi yang melibatkan anak. Adapun tersangka yang kami sebutkan ini adalah bagian dari yang sudah tadi ditunjukkan, namun korbannya yang telah kami tangani. Kemudian perbuatan-perbuatan mereka melanggar undang-undang yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Dirsiber, tidak perlu kami ulangi kembali. Kemudian ancaman hukumannya selain 6 miliar rupiah juga bisa ada ancaman tertingginya 15 tahun pidana penjara dan tadi 6 miliar rupiah. Kemudian dapat dilakukan pemberatan hukuman karena melibatkan anak sebagai korban dan lebih dari 1 orang korbannya. Kemudian terhadap kasus-kasus tersebut sampai dengan saat ini kami masih melakukan pendalaman. Adapun langkah-langkah konkret yang telah kami lakukan oleh Ditpipit PPA dan PPO dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban adalah sebagai berikut, yaitu kami telah melakukan koordinasi dengan Ditsiber Baris Krim Polri dan Ditsiber Polda Metro Jaya yang pada sore hari ini juga bersama-sama kita untuk melakukan penelusuran alat bukti digital dalam rangka mengidentifikasi perkaranya, terutama korban yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan Kementerian PPPA dan pemerintah daerah dalam rangka integrasi penanganan dan pelindungan korban melalui penjangkauan dan asesmen kebutuhan korban yang meliputi pendampingan korban, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta penyediaan rumah aman apabila diperlukan. Selanjutnya kami juga melakukan penguatan terhadap keluarga korban dan membangun dukungan sosial kepada tokoh masyarakat di lingkungan setempat, mengingat terduga pelaku dalam kasus ini adalah orang terdekat atau anggota keluarga sendiri. Perlu diketahui bahwa saat ini orang tua korban belum bersedia apabila anaknya dimintai keterangan karena khawatir akan berdampak pada kondisi psikologis anak. Kemudian apabila kondisi korban telah memungkinkan untuk dimintai keterangan, maka Ditpipit PPA dan PPO bersama penyidik akan melakukan wawancara atau penggalian informasi dengan didampingi oleh pekerja sosial dan pendamping lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian melakukan koordinasi dengan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk pengajuan permohonan perlindungan bagi anak korban termasuk pemenuhan hak atas restitusi. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan psikologi klinis Kementerian PPPA untuk pelaksanaan pemeriksaan psikologi forensik dan penyusunan psychological profiling,
melakukan koordinasi dengan rumah sakit terkait pelaksanaan visum et repertum dan visum et repertum psikiatrikum untuk mendalami aspek medis dan psikologi korban. Kemudian melakukan asistensi dan backup terhadap proses penanganan perkara oleh Polda, termasuk penguatan penyidik, pengamanan alat bukti, dan pendekatan ramah anak. Kemudian sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat dan memperkuat daya ingat terhadap prinsip-prinsip pelindungan korban kekerasan seksual, maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk utamakan keselamatan korban, kemudian jangan melindungi pelaku, utamakan hukum dan keadilan, dan pasti negara hadir untuk melakukan pelindungan, menggalang dukungan keluarga dan masyarakat, menegakkan hukum tanpa kompromi, mengedukasi anak dan masyarakat sejak dini, kemudian gunakan layanan-layanan resmi untuk melaporkan apabila menyaksikan atau mengalami sendiri ke 110 untuk Polri, kemudian SAPA 129 Kemen PPPA, dan TEPSA 1500771. Kemudian ajak semua pihak bersatu untuk melindungi korban dan stop intimidasi serta penghalangan laporan. Selain itu, kami juga mengharapkan kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat untuk tidak lagi melakukan diseminasi terkait dengan kasus ini sudah ditangani. Apabila ada upload terkait dengan kasus ini, tolong untuk tidak ikut menyebarkan, atau juga kesadaran untuk menghapus secara mandiri. Karena kasus ini sudah kami tangani. Kemudian kalau di dalam hal ini korban adalah satu keluarga dengan pelaku, tentu keluarga juga kami lakukan asesmen. Jadi ketika kita melakukan pendampingan atau dari keluarga ada yang mendampingi, benar-benar keluarga itu sudah dilakukan asesmen dan clear tidak terlibat terkait dengan kasus tersebut. Kemudian kami juga tentu mengucapkan apresiasi dan terima kasih selain kepada rekan-rekan media juga terkait dengan stakeholder terkait yang sudah bekerja sama dan berkoordinasi dengan kami di dalam menangani kasus ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekan-rekan tadi yang disampaikan baik pada proses pengungkapan yang menjadi perhatian publik secara sosial, ya, juga beberapa hari yang lalu Bapak Kapolri menyampaikan akan melakukan tindakan-tindakan secara tegas yang menjadi perhatian publik, khususnya adalah terkait dengan adanya akun Facebook Fantasi Sedarah dan yang menyerupainya, dan inilah wujud komitmen dan konsisten Polri akan melakukan tindakan secara tegas berdasarkan pada hukum dan tentunya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Silakan segmen ini saya berikan satu segmen 3 penanya. Kami persilakan untuk teman-teman apabila ada pendalaman untuk yang ditanyakan. Tadi saya lihat yang tengah 2 dulu, 1 sebelah kanan. Nanti segmen berikutnya 3 dulu. Sebutkan nama dan asal medianya. Silakan, apa yang ditanyakan? Ya. Cek, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Putu Bagus dari Liputan 6 SCTV. Ini sebenarnya ada 3 pertanyaan runtutan. Ini penegasan saja Pak, berarti tindakan pelecehan ini perbuatannya ada yang dilakukan secara fisik dan kesaksian dari orang tua korban dan korban melihat kondisi ini seperti apa, melihat ini adanya tindakan pelecehan seksual ini dari orang terdekat, apakah sebelumnya ada kecurigaan, dan yang terakhir pendampingannya tadi kan sempat disebutkan, ini seperti apa? Terima kasih. Satu dulu kita jawab supaya fokus, ya, sehingga nanti tidak melebar. Nanti kita lanjutkan pertanyaan satu dulu kita jawab. Mungkin lebih ditekankan kepada Direktorat PPA dan PPO, ya. Oke. Kepada Ibu Direktur kami persilakan. Saya jawab satu-satu ya. Terkait dengan kecurigaan, sebelumnya tidak ada kecurigaan karena mereka kan hidup dalam sebuah keluarga. Jadi ya interaksi biasa saja. Kemudian tadi apakah ada pelecehan secara fisik? Kami tadi sudah sampaikan ada 3 korban anak sudah bergabung ya tadi antara 2 daerah dan 1 dewasa ada pelecehan secara fisik. Pendampingannya Bu? Untuk pendampingannya? Iya, pendampingan.
sudah dilakukan untuk pendampingan dari kementerian. Tadi kita sudah melibatkan Kementerian PPPA, dalam hal ini adalah UPTD PPA, dan dari sana sudah ada tenaga ahli psikologi klinis ya untuk mengikuti pendampingan. Kemudian ketika dia untuk keluarga itu, ketika ada pendampingan tentu dari pihak keluarga juga kita lakukan asesmen, dan apabila benar-benar clear baru bisa melakukan pendampingan. Demikian, terima kasih. Cukup, terima kasih. Satu lagi sekarang. Silakan Mas, nama dan media. Ya, saya Basudiwa dari Berita 1 Universe yang bertanya Pak, ini kan grup Facebooknya sudah dibentuk sejak 2 Agustus 2024, artinya sudah setahun berjalan ya Pak ya. Apakah ada kemungkinan ada tersangka baru yang akan ditetapkan selanjutnya, dan juga ini kan ada 32.000 anggota, apakah ada kemungkinan 32.000 anggota ini yang ada sebelum ini menjadi atau berpotensi menjadi tersangka, atau mungkin semuanya bisa menjadi tersangka begitu Pak? Kemudian di sisi lain terkait dengan tersangka ini kan ada sebuah fenomena baru ya, ada pelainan seksual begitu. Apakah dari tersangka ini ada pembinaan begitu secara khusus, secara psikologis? Terima kasih. Baik, untuk pertama ditujukan kepada Dirtipid Siber ya. Kami persilakan Pak Direktur. Terima kasih Pak. 2024 Agustus itu sudah mulai grup ini, kemudian kurang lebih 32.000 member. Saat ini kita masih mendalami terkait dengan forensik di laboratorium digital yang kami miliki untuk juga melihat ataupun mengidentifikasi dari device tersebut kira-kira membernya siapa saja. Yang sampai dengan hari ini memang grup tersebut sudah disuspend, sehingga harapan kami dari hasil forensik itu kita bisa melihat grup tersebut membernya. Apakah akan ada suspek baru? Bisa terjadi, karena tetap kita masih melakukan kegiatan monitoring dan profiling di media sosial beberapa platform, sambil kita menunggu hasil identifikasi dari forensik digital device-device yang kita sita. Demikian ya. Terkait dengan pembinaan tersangka, tersangka ini kan ada kelainan Pendampingan. Kelainan. Nanti mungkin setelah ini kami juga koordinasi dengan PPA bahwa pendampingan kita akan lakukan ataupun kita akan melihat secara psikologis kira-kira latar belakang apa yang mereka bisa melakukan seperti ini, sebabnya apa. Maka ini sebagai juga kita juga nanti berkoordinasi dengan ahlinya di psikologi supaya kita bisa tahu backgroundnya apa sih, latar belakangnya apa sih melakukan seperti ini, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim. Tadi satu di atas itu. Tadi kita berikan kesempatan. Sama, cukup. Berarti saya buka segmen kedua. 3 penanya. Tadi satu, mohon maaf, sebelah kiri satu. Nomor 2. Ada lagi penanya berikutnya? 3. Baik, dari dulu yang sebelah kanan, nomor 1, nanti nomor 2, nomor 3. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ini dari Pak. Mau bertanya soal itu tadi, kalau yang dijelaskan bahwa dia punya motif untuk dijual video, terus sudah ditemukan belum ada berapa nilai uang mungkin yang diterima tersangka itu, atau mungkin pembuatnya itu apakah dia punya motif yang bikin apa akun itu, kan biasanya berbayar akun itu, apakah mereka dapat, dan kalau dapat berapa nilainya. Terus yang kedua soal Ibu Direktur PPA tadi jelaskan juga yang soal beberapa kali hubungan itu, terus akhirnya berlarut-larut, apakah itu termasuk pemaksaan, maksudnya sesuai ancaman korbannya itu ada semacam pendusukan di ancaman, atau semuanya karena mengurus ya termasuk keluarganya atau anaknya yang kemudian turut berhutang.
sumber daya tentang cyber itu memutus ini di berbagai platform. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada dua hal tadi. Yang pertama dan terakhir pertanyaan ditujukan kepada Dirtipid Siber ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Direktur Dirtipid Siber. Kami persilakan. Terima kasih Mas Edi dari Kumparan. Dari hasil yang ada sementara penyelidikan, motifnya yang pertama, motif tersebut adalah kepuasan pribadi karena mengupload ya untuk disebarkan di grup, kemudian saling menukar foto tersebut. Kemudian yang kedua, motif ekonomi. Ya, tadi ada yang memproduksi itu artinya bahwa dia memang merekam yang tadi ada seksual fisik, kemudian direkam dan di posting untuk tukar menukar. Tadi kalau kita melihat jumlahnya 20 50 ribu, kalau 40 100 ribu. Nah, berapa jumlahnya? Ini masih dalam proses penyidikan oleh Cyber Polda Metro, karena ini baru saja tangkap. Apakah nanti jumlahnya berapa itu akan disampaikan, atau mungkin kalau Pak Dir Cyber mau menyampaikan Polda Metro jumlahnya berapa, silakan disampaikan. Penyidikannya ada di Polda Metro khusus yang terkait dengan menyebarkan 50 ribu dan 100 ribu. Kemudian yang kedua, upaya apa yang dilakukan apabila menemukan viralisasi hal-hal seperti ini. Kami di Mabes Polri, Cyber dan Polda-Polda memiliki unit atau tim patroli cyber yang itu terus melakukan patroli di ruang cyber terkait dengan konten-konten postingan yang melanggar aturan. Salah satunya adalah pornografi dan kesusilaan. Dan berkoordinasi dengan Kombigi untuk mereview temuan-temuan ini, apakah ini melanggar kebijakan-kebijakan atau aturan undang-undang, sehingga nanti bisa dilakukan suspend ataupun lockdown, pemblokiran, gitu ya. Ditambahkan dari Pak Direktur Siber Polda Metro. Sudah masuk ya? Ya. Silakan Ibu Direktur. Untuk pertanyaan yang kedua ya tadi, jadi perlu kami sampaikan bahwa penanganan kasus ini masih terus berjalan seperti itu, kemudian masih terus didalami. Kalau tadi dikatakan berhubungan seperti itu ya, sampai dengan saat ini masih pada tahap pencabulan atau pelecehan. Kemudian apakah ada keterpaksaan? Sampai dengan saat ini itu tidak ada keterpaksaan karena mereka juga tidak sadar kalau mereka itu dilakukan pencabulan atau pelecehan terhadap dirinya. Nah, metodenya seperti apa? Dengan grooming ya, jadi pelan-pelan tapi pasti gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga karena adanya keterbatasan pengetahuan, sebagaimana kita ketahui tadi dari 4 TS korbannya 3 anak-anak, jadi mereka tidak tahu apakah itu dilakukan pelecehan atau pencabulan. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada seluruh rekan-rekan media bahwa kami dari Dirtipid PPA PPO memiliki program kampanye Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Salah satu tujuannya adalah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk aware, untuk peduli baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Kemudian juga untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, sehingga selain dia menangani kasusnya juga bisa mengedukasi masyarakat apa-apa saja hal-hal yang bisa dilakukan terhadap dirinya ataupun yang tidak boleh. Kemudian juga kami mendorong kepada stakeholder untuk melakukan kerjasama lebih maksimal lagi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Terima kasih Ibu Direktur. Kedua, sebelah kiri saya. Terima kasih Pak, saya Abang dari Tempo. Sebagian dari anak-anak lain, saya ingin tanyakan terkait di grup itu kan unggahan, banyak sekali unggahan yang mungkin bentuknya bukan distribusi konten atau apa, dikatakan bukan sikap pengalaman melakukan transaksi, tapi apa sih niat yang seperti itu, apakah itu juga akan diselidiki? Ada beberapa kayak seperti merencanakan dengan detail keinginan untuk melakukan hal tadi. Dan kalau misal diselidiki itu nanti jadi apa sih niatnya seperti itu. Terima kasih.
Baik, berarti lebih kepada penekanannya ke Direktur Siber ya. Kami persilakan Pak Direktur. Ya, jadi memang tadi kalau kita melihat beberapa member, ada beberapa peran yang dilakukan. Ya, salah satunya menggugah, memposting foto tersebut, kemudian memproduksi, gitu ya. Termasuk nanti kita akan mendalami dari hasil forensik, apa kira-kira merencanakan membuat narasi, betul ya. Narasi ini akan kita analisa apakah ini mengandung unsur kesusilaan, pornografi, apakah narasi yang dibuat tersebut sudah disebarkan, diposting atau belum. Nah itu nanti akan kita lihat dari hasil forensik dari barang bukti yang kita temukan. Demikian ya. Satu lagi, silakan. Kalau kita lihat dari ada sekitar 140 video artinya sangat aktif produksi kontennya, kemudian sebarluaskannya juga masih. Saya ingin bertanya soal penyebarluasan tadi yang kreatif ekonomi, apakah memang ini berhenti di grup Facebook ini saja atau ternyata tidak berhenti di situ, dalam arti ada grup-grup lain mungkin di WhatsApp atau di Telegram biasanya terjadi seperti itu, sehingga proses jual beli konten atau data lebih masuk lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dirsyukur akan menjawab. Terima kasih. Jadi grup ini nanti akan kita lihat apakah ada afiliasinya dengan sesama grup dalam satu platform media sosial atau dia dengan grup di platform media sosial yang lain. Maka dari afiliasi itulah kita akan bisa menentukan apakah memang ini intens, aktif dari grup yang fantasi sejarah dan suka duka ini dengan grup yang lain. Tentunya nanti hasil forensiknya akan bisa menunjukkan hal tersebut, keintenans daripada tukar-menukar atau ada afiliasinya dengan grup-grup yang lain. Baik, cukup rekan-rekan. Proses ini secara simultan dan sinambungan masih berlangsung. Tentu kami yakini ini wujud komitmen Polri untuk melakukan proses penegakan hukum dan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman media. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus quick.
RK Pak, RK. Jauh-jauh ke Bandung sidangnya nggak jadi Pak. Dandan udah 2 jam Pak katanya. Masih Jokowi kan? Ada dia lagi operasi lambung dia. Lihatin Jokowi. Pak, Desa Mariana Pak. Sama RK Pak, RK. sama Jokowi Pak. Ya Pak. Kasihan Pak. Pak. Case-nya RK Belum Pak, bentar itu Pak. 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Ya, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan Pak? Pak Dir izin Pak Dir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa Pak? Ya Pak, Lisa Mariana sudah diperiksa belum Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan case ini. Pak, tapi apa sih Pak alasannya sampai sekarang Lisa Mariana belum Ya, diperiksa? nanti dari hasil penyidikan baru bisa. Ya. Berarti dalam waktu dekatnya minggu ini Pak ya? Kabur. Halo, Bapak. Yang bisa meniti.